Kemarin kita sempat bahas flagship dari ND Audio. Kali ini tidak kalah inovatif, ND DD3. Bagaimana suaranya? Biar gak penasaran, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sounding TV bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu portable ataupun desktop audio. Kali ini kita kedatangan inner monitor terbaru dari ND Audio, yaitu DD3 yang menggunakan single dynamic driver. Dan inovasi lainnya di inner monitor satu ini terdapat 4 buah sounds profile yang bisa kalian pilih, yaitu bass boost ada 2 dan satu lagi untuk balance dan satu untuk treble. Jadi total bassnya ada 2 ya. Itu bisa kalian mainkan melalui switch tuningnya. Untuk kabelnya sendiri, inner monitor satu ini sudah menggunakan kabel dual pin 0,75 mm tipe C. Ya, mirip-mirip seperti KZ yang terbaru. Dan juga sudah memiliki sebuah mic yang bisa kalian gunakan untuk berbagai macam occasion. Baik itu untuk mendengarkan musik ataupun untuk meeting online sekalipun. Dan pertanyaan terbesarnya, apakah ND Audio DD3 ini dapat menjaga reputasi ND Audio yang kemarin kita sempat bahas, yaitu nice, di mana inner monitor itu menurut kita nicely done. Tapi apakah DD3 ini berhasil mempertahankannya? Dan kita akan bahas di video ini tentu saja. Dan kita mau thanks berat untuk video sponsor kali ini, yaitu Motic. Buat kalian yang mencari inner monitor dengan harga termurah, Motic adalah pilihan yang tepat untuk kalian. Jadi dia menawarkan inner monitor dengan harga termurah yang ada di pasar. Kalian bisa cek langsung aja kalau kalian nggak percaya. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selanjutnya kita bahas packaging dari ND DD3 ini. Untuk packagingnya pernah kita bahas pada video terpisah. Kalian bisa cek aja di link di atas. Dan untuk kelengkapannya sendiri mirip banget seperti ND Nice yang pernah kita bahas sebelumnya. Dimana dia memberikan air tips yang cukup oke. Selection-nya cukup banyak. Lalu juga memberikan pouch hijau seperti ini. Ini juga mirip seperti ND Nice. Ya, ini sebenarnya pouch yang biasa, tapi ini esensial banget menurut saya. Selain itu juga ada waifu di boxnya. Itu mungkin juga menjadi nilai plus ya untuk kalian yang memang suka dengan barang-barang atau waifuable item seperti ini. Namun untuk sensasi unboxingnya menurut saya ya so-so aja, nggak terlalu spesial banget sih. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk packaging inner monitor satu ini. Setelah kita bahas build quality dari inner monitor satu ini. Oke, build quality dari inner monitor satu ini menggunakan bahan resin hitam yang sedikit transparan dan terdapat 2 fan hole di dekat nozzle-nya seperti ini. Yes, di sini satu dan satu lagi di housing-nya yang agak belakang dikit. Nah, di sini. Jadi total ada 2 fan hole di inner monitor satu ini. Serta ada markingnya di dekat switch-nya seperti ini. Jadi di markingnya di sini ada tulisan DD3 dan marking. Dan di sini ada switch-nya, 3 switch, tapi hanya ada 4 profil suara yang bisa kalian pilih di sini ya. Jadi bukan 9 suara yang bisa kalian utak-utik dari switch-nya. Oke, kita lanjut ke bagian nozzle-nya. Nozzle-nya ini berbahan berbeda dari bahan housing-nya, itu bahan nozzle-nya adalah metal dan cukup besar, mungkin sekitar 5 mm ke atas, dan sudah ada filter mesh-nya. Untuk nozzle-nya sendiri agak panjang, tapi nggak panjang-panjang banget sih. Ya, sedengan lah intinya. Dan sedikit miring, dan sudah ada lips-nya juga di inner monitor satu ini. Sedangkan untuk faceplate-nya memiliki desain dual tone seperti ini, gold dan hitam. Sebenarnya ada juga yang varian warna biru. Di sini kita yang dapat yang gold yang hitam, dan ada siluet gitar berwarna putih dan tulisan ND. Di kiri dan kanannya sama untuk desainnya. Bahannya sendiri adalah metal untuk faceplate-nya, dan teksturnya datar, tidak ada tekstur yang aneh-aneh. Jadi simply ya, faceplate yang datar aja, flat. Untuk kabelnya sendiri dual pin 0,75 mm tipe C ya. Jadi perlu kalian perhatikan, bukan 0,78 yang universal tapi tipe C. Dan terdapat air hook yang sudah preform untuk kabelnya, dan kabelnya sendiri adalah berwarna silver seperti ini, OFC SPC. Mirip seperti ND Audio Nice yang kemarin kita sempat bahas. Dan ada mix satu tombol di bagian kanannya seperti ini. Untuk chin slidernya tidak ada, hanya ada splitter berbahan metal seperti ini. Dan di bagian bawahnya ini kabelnya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, 4 wires braided, yes. Dengan jack straight plug 3,5 mm 4 pole seperti ini. Untuk build quality-nya sendiri kami berikan skor B+. Untuk desainnya sih so-so aja, biasa aja. Untuk kabelnya ini oke banget menurut saya. Selain kita bahas fitting dari inner monitor satu ini. Untuk fitting dari inner monitor satu ini, dia memiliki housing yang bisa dikategorikan sedang dan cukup ergonomis, tidak ada sudut-sudut tajam ataupun fin yang aneh-aneh. Untuk pemakaiannya sendiri adalah over ear,
regular fit seperti ini. Dan disclaimer di sini kita menggunakan AirTips bawaan dengan size M-nya. Untuk kekedapan dan gripnya bagus, digoyang-goyang gini pun tidak terkesan loose sama sekali ataupun longgar. Dan overall sih nyaman-nyaman aja untuk memakainya, tidak ada komplain yang aneh-aneh juga sih. Dan secara fitting kami berikan skor B+ untuk in-ear monitor satu ini. Tapi ya sedikit nitpicking ya, memang ini agak bukan yang medical grade, jadi bisa agak sedikit gatal untuk pemakaian jangka waktu yang panjang AirTips-nya. Selain kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini, overall spektrum sih ya cukup balance memang, tapi ya masih ada unsur V-shape-nya di in-ear monitor satu ini. Dan penekanan utamanya di areal bass dan juga upper mid-range to treble region-nya. Dan disclaimer juga di sini kita menggunakan mode 1 yaitu mode bass-nya sebagai default tuning dari in-ear monitor satu ini. Selain itu juga untuk preferensi saya sendiri memang suka yang neutral warm suaranya. Oke, selain kita bahas suara dari in-ear monitor satu ini, bass dari in-ear monitor satu ini menurut saya agak aneh bassnya, dimana secara tekstur memang agak ya kurang mendekati dynamic driver lah, terlalu light sedikit untuk bassnya. Impactnya cukup besar dengan punch yang tumpul, rumble-nya pun terasa di sini tapi. Secara kuantitas sih lebih main ke sub bass, dimana juga mid bass-nya ini cukupan dan agak lambat aja sih menurut saya. Untuk kualitasnya sih menurut saya kurang rapi, kurang oke, serta ada bleed ke bagian mid untuk in-ear monitor satu ini. Oke, untuk mid-nya di sini posisinya ini agak mundur. Male vokalnya bodinya kurang tebal dikit dengan dinamika yang so-so. Artikulasinya agak kaku dan kurang luas. Emosinya juga ya so-so aja sih. Presentasi male vokalnya ini sebenarnya cukup decent, tapi somehow agak hollow aja rasanya. Maksudnya kayak ya kurang energi, kurang emosi di situ, jadi ya kayak orang nyanyi pokoknya asal jadi, asal selesai aja lagunya. Female-nya ini cukup nice dengan body yang pas, dengan artikulasi yang oke juga. Nah, walaupun emosinya ya biasa aja, decent lah. Cukup terkontrol dengan dinamika yang bagus, bersih, tapi agak hollow juga menurut saya. Female-nya ini aman juga dari shouty, jadi itu perlu kalian perhatikan juga buat kalian yang sensitif. Dan selain itu juga presentasi instrumennya sedikit kurang neutral baik gitar maupun pianonya. Lanjut ke bagian treble. Treble-nya ini tidak agresif ataupun terlalu bright sama sekali. Kesan ceringnya juga agak terlalu di-smoothing menurut saya. Baik treble-nya juga kurang gigit, dimana cymbal crash-nya di in-ear monitor satu ini kurang ceres-ceresnya. Di violin juga kurang rapi, kayak nadanya ada yang hilang gitu di tengah-tengah. Untuk ekstensinya kurang dengan A region yang B aja. Namun untuk sibilance-nya cukup aman di in-ear monitor satu ini. Dan secara keseluruhan tonal dari ND DD3 ini kami berikan skor C+. Tonalnya agak aneh, tapi ya untuk harganya sih memang banyak kompetitornya yang menurut saya lebih proper sih. Selain kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini, presentasi dari in-ear monitor satu ini adalah presentasi yang fun dan sedikit kacau. Ya itu mungkin baru pertama kali kalian dengarkan juga ya, agak sedikit kacau presentasinya. Untuk timbernya sendiri aneh banget menurut saya, itu mungkin faktor tuningnya juga yang memang belum terlalu major, atau mungkin faktor drivernya saya nggak tahu, tapi memang agak aneh aja. Untuk soundstage-nya juga kurang di mana-mana ya, flat juga, white-nya juga kurang mantep, dan tingginya juga agak pendek. Jadi simply 2D yang agak berantakan juga, jadi ya space atau kesan ruangnya juga agak ngaco sih menurut saya. Untuk detailnya somehow cukup decent di in-ear monitor satu ini, walaupun bukan yang detail monster banget, tapi ya cukup memuaskan di range harganya. Tapi mengingat yang sebelum-sebelumnya yang saya bahas tadi, aduh sedih banget sih. Untuk clarity-nya pun B aja sih sebenarnya, nggak jelek-jelek banget juga di in-ear monitor satu ini. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini ya kurang bisa membagi-bagi dengan baik untuk instrumen dan vokal atau instrumen dan instrumen lainnya. Lalu juga ini imagingnya ini terkesan flat aja, yaitu memang dari soundstage sudah kalian bisa tahu lah kalau imagingnya ini flat aja, jadi kesannya itu kayak ya baris lurus gitu, ya sudah nyanyinya seperti itu yang boring banget, tidak ada kesan space-nya juga, jadi ya like that. Lalu untuk positioningnya juga agak kurang presisi sih di in-ear monitor satu ini, jadi ya teknisnya ini menurut saya agak ngaco aja sih. Dan secara umum kami memberikan skor C solid untuk in-ear monitor satu ini. Memang ini jauh banget teknikalitasnya dari nice. Selain kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons dari in-ear monitor satu ini, timbernya agak ngaco. Cons yang kedua yaitu teknikalitasnya overall ini juga agak kurang aja menurut saya.
Pro-nya dari ini monitor satu ini yang bisa dibanggakan satu-satunya, yaitu switch tuningnya. Yes, switch tuning menyelamatkan dia. Nilai plus, tapi ya tetap aja sih. Dan untuk value for money dari ini monitor satu ini kami berdasarkan pada kategori overvalue dan kami berikan skor C solid juga sih. Jadi ya bukan ini monitor yang saya rekomendasikan lah. Kalau kalian mau cari ND Audio, coba Nice aja sih. Oke, kita akan bandingkan sedikit mengenai 4 profil suara yang di in-ear monitor satu ini, karena kita kebanyakan bahas yang switch satunya. Default tuningnya yang mode satunya yang bass. Jadi ada, walaupun dia memiliki 3 switch, tapi hanya 4 suara yang bisa kalian gunakan dari 3 switch itu. Jadi nggak bisa 9 suara sih. Nah, di sini sebenarnya ada, kalau kalian lihat 3 switch, jadi bukan, tapi sebenarnya sound profilnya hanya ada 4, bukan 9. Sound profile yang diberikan hanya ada 4 dari 3 switch. Harusnya 2 aja kan cukup ya. Saya nggak tahu kenapa mereka menggunakan 3. Oke, kita akan bahas pertama mode balance-nya. Dimana kita kan kalau default ini yaitu bass boost lah. Ada satu lagi mode yang bass boost juga, tapi lebih boosting lagi. Ya di sini bass boost yang defaultnya. Jadi pertama mode balance-nya ini, suara bassnya ini di mode ini better clarity, tidak terasa mendem kayak mode 1 yang kita gunakan sekarang ini, tapi sisanya mirip-mirip aja menurut saya. Di mode treble-nya bassnya lebih kecil, tuk-tuk gitu, bassnya nggak terlalu nendang juga. Suara mid-nya lebih forward, tidak seblitz sebelumnya untuk bagian bassnya. Sedikit lebih ngecering juga treble-nya, lebih harsh di satu sisi negatifnya. Untuk mode terakhir yaitu mode yang mirip dengan mode pertama, yaitu mode bass boosting lagi, dimana memang suara bassnya ini lebih deep dan lebih nampol bassnya. Overall sebenarnya switch-nya ini ngaruh dikit-dikit lah, oke lah, masih kerasa lah. Tapi fondasi suaranya awalnya ini yang memang kurang oke, jadi ya mau di utak-utik switch-nya seperti apapun tidak akan terlalu memperbaiki banyak hal menurut saya. Jadi ya itu sih untuk gambaran saya. Kesimpulan, ND Audio brand yang hit and miss lagi. Jadi ya cerita lama terulang kembali. Ya gitulah. Mungkin sekian dulu untuk cerita saya mengenai ND Audio ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar ND Audio DD3 ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy. Ciao.